Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya buka Google Maps di tahun 30 Masehi? Atau apa yang terjadi di dunia sebelum dan sesudah Yesus lahir? Sepertinya itu panjang banget penjelasannya. Hari ini kelompok kami bakal ngajak kalian time travel ke dunia perjanjian baru. Kita punya 3 misi. Hari ini kelompok kami bakal ngajak kalian time travel ke dunia perjanjian baru. Ada 3 bagian di sini, yaitu peta dunia, timeline sejarah, dan petualangan epik Rasul Paulus. Ketiga bagian itu akan dibahas secara terpisah dalam video kali ini. Mari kita masuk ke bagian pertama, peta geografis dunia perjanjian baru. Di sini ada peta. Bayangin ini adalah panggung utama tempat semua cerita Alkitab terjadi. Mari kita berfokus pada wilayah yang pertama, yaitu Palestina. Di Palestina, di bagian utara ada Galilea, di tengah ada Samaria, dan di bagian selatan ada Yudea. Lebih mendalam ke dalam wilayah Palestina atau tanah Israel, kita akan menjumpai kota yaitu Yerusalem, ibu kota agama dan politik Yahudi, pusat dari kisah kematian, kebangkitan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, yang menandai berdirinya gereja. Selanjutnya ada Bethlehem, kota kelahiran Yesus Kristus sesuai dengan nubuat Nabi Mika, terletak di wilayah Yudea sekitar 8 km selatan Yerusalem. Kota Nazaret, kota tempat Yesus dibesarkan, di wilayah Galilea. Reputasinya rendah sehingga sering disebut Yesus orang Nazaret. Kapernaum, markas besar pelayanan Yesus di Galilea, terletak di pesisir utara Danau Galilea, tempat banyak mukjizat dan pengajaran dilakukan. Kota Betsaida, kota asal murid-murid Yesus seperti Petrus, Andreas, dan Filipus, juga tempat penyembuhan orang buta yang ada pada Markus 8 ayat 22-26. Yeriko, kota kuno di jalan antara Galilea dan Yudea, tempat Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta dan bertemu dengan Zakeus. Samaria, ibu kota wilayah Samaria, tempat Filipus mengabarkan Injil dan pelayanan kepada orang Samaria dimulai dalam Kisah 8. Selanjutnya mari masuk ke wilayah berikutnya, yaitu Suria atau Syria dan Fenisia. Di kota ini ada kota Antioquia di Syria, pusat misi Kristen pertama untuk bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentiles. Disinilah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kota Damsyik atau Damaskus, kota tempat Saulus atau Paulus mengalami pertobatan secara dramatis dalam perjalanannya untuk menganiaya pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 9. Tirus dan Sidon, kota pelabuhan penting di Fenisia. Yesus mengunjungi daerah ini dan menyembuhkan anak perempuan seorang wanita Siro Fenisia. Matius 15 ayat 21-28. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke wilayah Asia Kecil atau Turki modern. Di wilayah ini ada kota bernama Efesus, metropolis terkemuka dan ibu kota provinsi Asia. Paulus berkarya lama di sini. Surat Efesus dan kemungkinan Injil Yohanes ditunjukkan pada jemaat di sini. Kolose, kota di lembah Likus. Paulus menulis surat Kolose kepada jemaat di sini untuk menangkal pengajaran sesat, meski belum pernah mengunjunginya. Philadelphia, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, kota-kota dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu 2-3 masing-masing menerima pesan khusus dari Yesus melalui Yohanes. Antioquia di Pisidia, dan Iconium, Listra, dan Derbe, kota-kota penting dalam perjalanan misi pertama Paulus. Kisah Para Rasul 13-14. Di Listra, Paulus dilempari batu setelah menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kota Troas, pelabuhan penting di pesisir barat, tempat Paulus mendapat penglihatan tentang orang Makedonia yang meminta pertolongan, yang mengarahkannya ke Eropa. Kisah Para Rasul 6 ayat 8-10. Selanjutnya kita masuk ke wilayah Yunani, Akaya, dan Makedonia. Dalam wilayah ini ada kota bernama Korintus, pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan di Akaya. Paulus mendirikan dan membina jemaat yang dinamis namun penuh masalah di sini, dan menulis 2 surat kepada mereka. Athena, pusat filsafat dan budaya Yunani kuno, tempat Paulus berkhotbah di Areopagus tentang dewa yang tidak dikenal. Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34. Filipi, koloni Romawi di Makedonia, jemaat pertama Paulus di Eropa yang sangat ia kasih dan dukung melalui suratnya, yaitu surat Filipi. Tesalonika,
ibu kota dan pelabuhan utama Makedonia, Paulus mendirikan jemaat yang kuat tetapi menghadapi penganiayaan, sehingga ia menulis 2 surat untuk menguatkan mereka. Berea, kota di Makedonia, dikenal karena penduduknya yang lebih mudah menerima ajaran Paulus dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Kisah Para Rasul 17 ayat 10-12. Dari keempat wilayah yang sudah disebutkan, ada kota-kota lain yang di luar dari wilayah ini, seperti dari wilayah Italia, Mesir, dan juga Pulau Siprus. Untuk kota pertama di sini ada Roma, ibu kota Kekaisaran Romawi, tujuan akhir perjalanan Paulus sebagai tahanan, dan tempat ia menulis beberapa surat seperti surat penjara contohnya. Jemaat di sini sangatlah berpengaruh. Alexandria, kota metropolis utama di Mesir, pusat pengetahuan, asal-usul Apolos, seorang pengkhotbah terpelajar dalam Perjanjian Lama. Juga pusat penerjemahan Septuaginta, Perjanjian Lama bahasa Yunani. Kota Siprus, pulau besar di Laut Tengah, tempat asal Barnabas dan tujuan pertama dalam perjalanan misi Paulus dan Barnabas. Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12. Oke, di sini saya akan menjelaskan timeline singkat sejarah Perjanjian Baru yang terbagi dalam 4 fase. Fase yang pertama, periode Helenistik 400 sampai 63 sebelum Masehi. 336 sampai 323 sebelum Masehi, penaklukan Alexander Agung. 323 sampai 198 sebelum Masehi, perebutan kekuasaan Diadochi. 250 sebelum Masehi, penerjemahan Septuaginta bahasa Ibrani ke Yunani. 198 sebelum Masehi, Seleukid menguasai Yudea. 164 sebelum Masehi, penyucian kembali Bait Suci. 167 sampai 142 sebelum Masehi, revolusi Makabe. 175 sampai 164 sebelum Masehi, tirani Antikius IV Epiphanes. 142 sampai 63 sebelum Masehi, dinasti Hosmanea. Fase 2, awal dominasi Romawi. 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompeius menaklukkan Yerusalem. 44 sebelum Masehi, pembunuhan Julius Caesar. 37 sampai 4 sebelum Masehi, pemerintahan Herodes Agung. 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, kekuasaan Kaisar Agustus. 6 sampai 4 sebelum Masehi, kelahiran Yesus Kristus. 6 Masehi, Yudea menjadi provinsi Romawi langsung. 4 sebelum Masehi, kematian Herodes Agung. Fase 3, masa Yesus dan gereja awal. 26 sampai 36 Masehi, pemerintahan Pontius Pilatus. 27 sampai 30 Masehi, pelayanan publik Yesus. 33 Masehi, penyalipan, kebangkitan dan Pentakosta. 23 sampai 36 Masehi, kemartiran Stefanus dan penganiayaan awal. 34 Masehi, pertobatan Saulus. 46 sampai 65 Masehi, perjalanan misi Paulus. 49 Masehi, sidang Yerusalem. 64 Masehi, kebakaran besar Roma dan penganiayaan Nero. Fase 4, penghancuran Bait Suci. 66 Masehi, pecahnya perang Yahudi. 70 Masehi, kejatuhan Yerusalem dan penghancuran Bait Suci. 81 sampai 96 Masehi, pemerintahan Kaisar Domitianus. 90 sampai 100 Masehi, penulisan kitab-kitab terakhir Perjanjian Baru. 100 Masehi, akhir zaman apostolik. Yang berikutnya kau lanjut sudah Gema. Oke, di sini kita sudah berada pada bagian terakhir, yaitu bagian ketiga. Nah, ini adalah visualisasi perjalanan Rasul Paulus. Kalau ada travel vlogger paling niat zaman dulu, Paulus lah orangnya. Tapi bedanya ini untuk sarana penginjilan. Di sini kami membaginya menjadi 4 fase. Perjalanan misi pertama, Kisah Para Rasul 13 sampai 14. Durasinya di sini ada kurang lebih 2 tahun.
sekitar tahun 46 sampai 48 Masehi. Di sini Paulus ditemani oleh Barnabas dan Markus, tapi Markus di sini pulang di tengah jalan. Untuk rute dan kota di sini, pertama dimulai dari Antioquia di Syria, titik keberangkatan. Siprus, Salamis, dan Pafos. Paulus membutakan penyihir Elimas dan gubernur Sergius Paulus bertobat. Perga, Markus meninggalkan tim. Antioquia di Pisidia, Paulus berkhotbah di sinagoge, ditolak orang Yahudi dan berpaling ke bangsa lain. Ikonium, Listra, Derbe. Di Listra, Paulus disangka dewa Hermes, lalu dilempari batu hingga dikira mati. Jalan pulang, kembali mengunjungi kota-kota di atas untuk menguatkan jemaat, lalu kembali ke Antioquia, Syria. Hasil pelayanan, pertama, mendirikan jemaat-jemaat di Galatia Selatan, menetapkan penatua-penatua di setiap jemaat, dan untuk surat, itu kemungkinan surat Galatia ditulis segera setelah perjalanan ini, menjelang konsili Yerusalem. Perjalanan misi kedua, Kisah Para Rasul 15-18. Durasi kurang lebih 3 tahun, mulai dari 49 sampai 52 Masehi. Paulus di sini bersama dengan Silas, yang kemudian bergabung Timotius dan Lukas. Rute dan kota, darat via Syria dan Kilikia, menguatkan jemaat. Derbe Listra bertemu Timotius. Di Troas ada penglihatan orang Makedonia atau panggilan untuk menyeberang ke Eropa. Di Filipi masuk Eropa, Lydia bertobat, kepala penjara bertobat, jemaat didirikan. Di Tesalonika dan Berea, jemaat yang rajin menyelidiki kitab suci. Di Athena, khotbah di Areopagus atau filsafat versus Injil. Di Korintus, tinggal 1,5 tahun, bertemu Aquila dan Priscilla. Di Efesus, singgah sebentar. Di Yerusalem dan Antioquia, lapor pelayanan. Untuk hasil pelayanan di sini ada Injil masuk ke benua Eropa, dan untuk surat itu ada menulis 1 dan 2 Tesalonika dari Korintus. Perjalanan misi ketiga, Kisah Para Rasul 18-21. Durasi kurang lebih 4 tahun, dimulai dari 53 sampai 57 Masehi. Fokus yaitu pemuritan dan pengajaran mendalam. Rute dan kota, di Galatia dan Frigia, melawat murid-murid. Di Efesus, tinggal kurang lebih 3 tahun, mengajar di ruang kuliah Tiranus, terjadi huru-hara Dewi Artemis. Lalu di Makedonia dan Yunani atau Korintus, tinggal 3 bulan. Di Troas, menghidupkan Eutikus yang jatuh dari jendela. Di Miletus, pertemuan perpisahan yang mengharukan dengan penatua Efesus. Di Tirus dan Kaisarea, peringatan akan bahaya di Yerusalem. Di Yerusalem, ditangkap di Bait Allah. Hasil pelayanan di sini ada pengumpulan dana untuk orang miskin di Yerusalem, dan untuk surat yaitu menulis 1 dan 2 Korintus dan Roma. Perjalanan ke Roma, Kisah Para Rasul 27-28. Di sini status Paulus yaitu sebagai tahanan. Untuk rutenya di sini dari kota Kaisarea, lalu ke Sidon, lalu ke kota Mira, ke Kreta, ke Malta, di mana di situ Paulus itu kapalnya karam dan juga digigit ular tapi tidak mati. Dilanjutkan ke Sirakusa, ke Puteoli, dan diakhiri ke Roma. Hasil yang didapatkan, Paulus menjadi tahanan rumah selama 2 tahun, namun bebas memberitakan Injil. Injil mencapai istana Kaisar. Surat penjara, dia menulis Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Di sini kami akan menjawab tentang pengaruh konteks dunia perjanjian baru terhadap jemaat mula-mula. Dunia perjanjian baru dibentuk oleh irisan 3 kekuatan besar: politik Romawi, budaya Yunani atau Helenisme, dan agama Yahudi. Pax Romana atau kedamaian Romawi menyediakan stabilitas keamanan dan sistem jalan raya yang memungkinkan Paulus berpindah antar kota dengan cepat. Sementara bahasa Yunani menjadi lingua franca yang memudahkan penyebaran Injil lintas etnis. Namun konteks sosial budaya ini juga menciptakan tantangan berat. Jemaat-jemaat perjanjian baru tumbuh di pusat urban yang pluralis, di mana penyembahan kaisar dan politeisme adalah norma. Akibatnya, orang Kristen sering dianggap sebagai ateis atau pemberontak politik karena menolak penyembah dewa kota, seperti Artemis di Efesus. Secara internal, jemaat juga harus bergumul dengan ketegangan multikultural antara orang Yahudi dan non-Yahudi.
yang memaksa mereka untuk merumuskan teologi keselamatan yang inklusif namun tetap setia pada kekudusan hidup di tengah masyarakat yang amoral. Selanjutnya di sini kami akan menjawab implikasi bagi misi dan pelayanan gereja masa kini. Implikasi dan strategi Paulus bagi gereja masa kini sangat relevan, terutama dalam menghadapi urbanisasi dan pluralisme, sebagaimana Paulus memfokuskan misinya pada kota-kota strategis, seperti pusat perdagangan dan pemerintahan. Gereja masa kini harus hadir secara relevan di pusat-pusat kebudayaan modern, baik itu di kota metropolitan maupun ruang digital. Kita hidup di era Areopagus baru, di mana berbagai ideologi bertarung. Oleh karena itu, gereja tidak boleh menarik diri, melainkan harus melakukan apologetika yang cerdas dan kontekstual tanpa mengkompromikan kebenaran. Sama seperti Paulus di Athena. Selain itu, ketahanan Paulus dalam menghadapi persekusi dan penjara mengajarkan bahwa penderitaan seringkali menjadi sarana kemajuan Injil. Di tengah isu kemiskinan dan ketidakadilan global, gereja dipanggil untuk meniru model pelayanan Paulus yang holistik, memberitakan Injil keselamatan sekaligus mengalang solidaritas sosial seperti kolekte untuk jemaat Yerusalem, menjadikan gereja sebagai komunitas yang melayani di tengah dunia yang terpecah. Jadi teman-teman, kira-kira seperti ini yang bisa kelompok kami presentasikan. Kiranya materi-materi ini bisa memberkati teman-teman semua.